Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Senang sekali rasanya kita jumpa kembali di channel ini, tentunya dengan harapan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dimurahkan segala rezekinya, urusan dunia akhiratnya. Baiklah para sahabat, para simpatisan, para jamaah dari channel Jamaah Darussalam yang dimuliakan Allah. Kurban adalah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang diutamakan. Perintah bagi umat Islam untuk berkorban ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Kautsar mengenai perintah berkurban ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 1-2. Saat kita melakukan penyembelihan hewan untuk berkurban di hari raya Idul Adha, pasti ingatan kita tak akan terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak yang telah lama ia nantikan kehadirannya. Berkali-kali Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih putra pertamanya Ismail alaihissalam, dan saat ia telah meyakini mimpi itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia segera menyampaikan mimpi tersebut kepada Ismail alaihissalam. Saat itu Ismail pun diuji untuk berbakti kepada Rabbnya. Ismail pun menurutinya. Tatkala pisau tajam yang dipersiapkan Nabi Ibrahim alaihissalam akan memotong leher Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor kibas. Kibas yang disembelih, dan Ismail selamat dari proses penyembelihan itu. Dari peristiwa tersebut, bagi umat muslim, janganlah terpenjara oleh kecintaan duniawi secara berlebihan, sehingga dirinya lupa kepada hakikat dan tujuan hidupnya yang sejatinya untuk memperoleh
keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban memiliki hikmah dan mengajarkan umat muslim agar 1. Menjaga fitrahnya tetap suci. Firman Allah, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Quran Surat Asy-Syam ayat 8. Seseorang tidak akan pernah sampai kepada ketakwaan dan tidak akan memperoleh keimanan yang sejati bila kecintaannya kepada dunia mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. 2. Menguji tingkat ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, adapun orang yang beriman maka ia akan sangat cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Jadi kurban yang makna dasarnya persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan upaya untuk menggapai kasih sayangnya. 3. Memotivasi diri untuk memiliki harta dengan bekerja keras. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengecam umatnya yang telah mampu berkurban tetapi enggan untuk menunaikannya. Hal ini tergambar dalam sabdanya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang terakhir, berjiwa sosial untuk berbagi dengan sesama. Dengan syariat kurban ini, kaum muslimin dilatih untuk meningkatkan rasa kemanusiaannya, mengasah kepekaannya, dan menghidupkan hati nuraninya. Setiap muslim harus memiliki rasa perhatian, kepedulian, solidaritas, dan persaudaraan antar sesama. Kesimpulannya adalah ibadah kurban mempunyai nilai ketauhidan yang sangat kental, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan anak satu-satunya yang amat dicintainya mengajarkan untuk manusia sikap bertauhid yang sesungguhnya. Beliau membebaskan dirinya dari penghambaan kepada materi menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang telah terbiasa melakukan ibadah kurban serta mengetahui makna dan hikmahnya, maka hatinya akan merasa lebih tentram dan nikmat dalam menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.